Berbiji kecil namun mempunyai sejuta manfaat. Ya, apalagi kalau bukan kedelai. Kedelai atau dengan nama lain Glycine Max L merupakan tanaman pangan dari Cina yang sejak abad ke-16 sudah dibudidayakan di Indonesia. Kedelai merupakan komoditi pangan utama setelah padi dan jagung. Permintaan kedelai semakin meningkat seiring dengan berkembangnya beragam olahan pangan. Selain itu, kedelai juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Hal tersebutlah yang membuat kedelai memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kacang kedelai termasuk salah satu polong-polongan yang kaya kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Oleh karenanya, saat ini kedelai dimanfaatkan sebagai sumber utama protein nabati bagi masyarakat. Kedelai menjadi salah satu tanaman pangan yang ditargetkan swasembada oleh pemerintah. Namun untuk saat ini, produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan pasar. Untuk mendorong produktivitas, pemerintah melakukan berbagai upaya inovasi teknologi, seperti pengembangan varietas unggul. Hingga saat ini ada lebih dari 86 varietas unggul yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian. Dan yang cukup populer di kalangan petani adalah varietas jenis Anjas Moro, Grobogan, Agromulyo, Baluran, dan Wilis. Menurut data BPS, ada 5 provinsi yang menjadi sentra kedelai di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Rata-rata produktivitas kedelai nasional masih di angka 1,5 ton per hektarnya. Sejalan dengan hal itu, untuk mengoptimalkan pendapatan usaha tani kedelai, diperlukan proses produksi melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT. PTT menjadi upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui penerapan berbagai teknologi secara partisipatif bersama petani. Dibandingkan dengan penanaman cara tradisional, PTT mampu meningkatkan produktivitas kedelai hingga 20-30%. Dan tentunya dari segi ekonomi pendapatan petani juga akan meningkat sekitar 30%. Pengertian PTT itu sendiri adalah pendekatan teknologi secara inovatif dan dinamis dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui penerapan berbagai komponen teknologi secara partisipatif bersama petani. Salah satu daerah yang telah menerapkan budidaya kedelai dengan sistem PTT adalah Grobogan, Jawa Tengah. Terbukti dengan sistem PTT, produktivitas kedelainya mampu melebihi rata-rata produktivitas kedelai nasional. Untuk produktivitas, utamanya di kelompok kami, Margosodo adalah kita rata-rata adalah 2 ton 2 kintal. Kalau kita realnya adalah bisa per hektar sampai 3 ton. Dalam penerapan pengelolaan tanaman terpadu agar berjalan maksimal, petani harus memperhatikan berbagai hal, mulai dari pemilihan varietas unggul hingga pengolahan hasil panen. Pemilihan varietas sendiri merupakan teknologi utama untuk menggenjot produksi kedelai dan pendapatan petani. Varietas itu kan memang sudah mempunyai ciri tertentu, ada deskripsinya. Biasanya secara umum sifat unggul itu dicirikan 2. Yang pertama, umurnya lebih pendek karena menyangkut kebutuhan air. Dengan umur yang pendek diharapkan produksinya sama dengan varietas yang sebelumnya, atau produktivitasnya lebih tinggi. Itu secara umum. Dalam pemilihan varietas, para petani perlu menyesuaikan dengan agroekosistem dan permintaan penggunanya, seperti ukuran biji, umur, atau kegunaan. Lihat penjelasan ini sebagai panduan penggunaan varietas kedelai.
Selain varietas, penggunaan benih bermutu dan berlabel juga merupakan kunci kesuksesan dalam budidaya kedelai. Oleh karena itu, harus memenuhi beberapa syarat. Serta benih harus bersih, tidak tercampur biji tanaman lain atau rerumputan. Benih yang berkualitas itu kan daripada di pasar harganya murah, dari keuntungan lebih baik benih yang bermutu, Pak, gitu. Kalau di pasar katakan kita tanam bisa tumbuh, tapi panennya belum bisa menutup benih yang bermutu itu, Pak. Kalau kita tanam acak, benih yang enggak yang bermutu, itu bisa 1 kintal lebih perbedaan. Itu petani kan sudah merasa rugi, katakan 500.000. Budidaya kedelai dimulai dengan penyiapan lahan. Untuk lahan sawah dan lahan kering, memerlukan penyiapan lahan yang berbeda. Pada lahan sawah bekas pertanaman padi, tanah tidak perlu diolah. Jerami hanya perlu dipotong pendek, sekitar 5 hingga 10 cm dari permukaan tanah. Kemudian dibuat saluran drainase dengan interval 4 hingga 5 meter dan kedalaman 30 cm. Pembuatan drainase perlu disiapkan untuk mengontrol pasokan air. Kemudian pada lahan kering, tanah diolah hingga gembur dengan 2 kali bajak dan 1 kali garu. Untuk meningkatkan pH dan hara tanah pada lahan kering masam, perlu dilakukan pengapuran menggunakan dolomit atau kalsit. Pengapuran dilakukan 2 minggu sebelum tanam dengan cara disebar atau diaduk saat pengolahan tanah. Dan takaran yang dianjurkan yaitu pada penyiapan lahan, gangguan gulma menjadi salah satu masalah dalam budidaya kedelai. Lakukan penyiangan gulma dengan cara dicangkul atau disemprotkan herbisida 1 minggu sebelum tanam. Pada lahan yang baru pertama kali tanam kedelai, sebelum benih ditanam perlu dicampur dengan bibit bakteri Rhizobium. Biji kedelai yang sudah basah dicampur Rhizobium, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan harus segera ditanam. Selain penyiapan lahan, pengelolaan terhadap tanaman juga harus diperhatikan. Populasi dan kerapatan tanaman akan tergantung pada varietas, kesuburan lahan, dan musim tanam. Namun untuk hasil panen yang optimal, disarankan populasi per hektar yaitu 350.000 hingga 500.000 tanaman. Pengaturan jarak tanam untuk lahan sawah musim kemarau atau lahan kering musim hujan yang ideal yaitu 40 x 15 atau 20 cm. Sedangkan pada lahan kering musim kemarau yaitu 40 x 10 atau 15 cm. Dan untuk lubang tanam kedalamannya 2,3 cm dengan 2 biji bibit pada tiap lubangnya. Tutup lubang tanam dengan pupuk kompos agar benih cepat tumbuh. Setelahnya lakukan penyulaman untuk menjaga jumlah populasi. Untuk penyulaman, biasanya yang disulam bagi yang tidak tumbuh, Mbak. Kalau yang sudah tumbuh kayak bukan disulam itu. Ya, bisa jadi yang lebih dari 2 itu bisa dicabut, untuk sulam yang lainnya bisa. Dengan kualitas sama. Bila tak ada hujan, tanaman perlu diairi selama 15 hingga 30 menit dengan sistem lap. Kemudian air dikeluarkan kembali dari petakan. Pengairan ini penting dilakukan pada awal pertumbuhan dan pada masa pembentukan bunga hingga pengisian polong. Selama pertumbuhan tanaman, biasanya gulma akan muncul kembali. Lakukan penyiangan sebanyak 2 kali, yaitu pada umur 2 hingga 3 minggu dan setelah tanaman berbunga. Bersamaan dengan penyiangan gulma, lakukan peninggian bedengan untuk mencegah rebahnya tanaman. Pada fase pertumbuhan hingga umur 15 hari, dilakukan pemupukan dengan menyesuaikan kondisi kesuburan tanah. Kalau lahan sawah, irigasi, pertanaman kedelai itu kan ditanam di musim kemarau, sehingga pemupukannya menggunakan pupuk daun yang disemprot lewat daun. Karena tidak ada air untuk melarutkan pupuk yang granuler seperti urea, ponska. Itu kalau tanpa air dilakukan pemupukan, iklim mikronya panas sehingga bisa kedelainya mati. Beda dengan yang lahan sawah tak ada hujan atau
lahan kering yang ditanam pada musim hujan atau masih ada air dari hujan, penggunaannya bisa keduanya, pupuk urea atau pupuk granular, urea, SP36, Ponska. Kira-kira dosis secara umum ya, kalau urea 50 kilo per hektar, SP36-nya 100 kilo per hektar, Ponskanya 150 kilo per hektar. Nah, ini aplikasinya biasanya ditabur di antara barisan tanaman. Pemanenan tanaman kedelai dapat dilakukan ketika berumur 75 hingga 100 hari sejak masa tanam, atau ketika daun dan polong kedelai telah menguning dan mulai rontok. Pemanenan dilakukan dengan memotong pangkal batang menggunakan sabit bergerigi dan tidak dianjurkan dicabut bersama akarnya. Berangkasan kedelai hasil panen langsung dikeringkan dengan cara dihampar di bawah sinar matahari dengan ketebalan 25 cm selama 2 hingga 3 hari. Pengeringan dilakukan di atas alas lantai jemur, terpal, tikar, atau anyaman hingga kadar air pada biji mencapai 14%. Berangkasan kedelai yang telah kering sempurna kemudian dirontokkan dengan cara manual, yaitu digebuk atau dengan alat thresher dengan kecepatan tidak lebih 400 putaran per menit. Hal ini untuk menghindari biji yang pecah. Biji-biji yang telah dirontokkan kemudian disortasi dengan ditampi atau menggunakan mesin pembersih winnower atau blower. Biji yang telah bersih kemudian dijemur selama 3 hingga 5 hari tergantung cuaca. Untuk penyiapan pastikan kadar air pada biji berkisar 12%. Kemudian simpan menggunakan karung plastik untuk menghindari penyakit dan hama, serta agar biji tahan lama. Pada biji yang akan dijadikan benih, kadar air berkisar antara 9 hingga 10%. Benih disimpan dalam wadah tertutup atau dikemas menggunakan plastik dengan ketebalan 0,08 mm. Biji kedelai yang sudah dikemas disimpan pada ruangan beralas kayu atau rak. Kedelai adalah tanaman yang layak untuk diusahakan. Dari segi pasar, permintaan terhadap kedelai tentu tak akan pernah sepi. Kedelai sudah menjadi kebutuhan pangan utama rumah tangga, bahkan bahan baku utama industri. Kedelai menjadi salah satu prioritas tanaman pangan swasembada. Tentu harus diimbangi dengan kerja keras yang nyata. Teknologi pengolahan tanaman terpadu harus segera diterapkan oleh para petani agar swasembada kedelai tercapai, agar pangan Indonesia berdikari. Cita-cita Indonesia untuk swasembada kedelai bukan tak mungkin lagi untuk dicapai. Dengan pendekatan pengolahan tanaman terpadu, diharapkan bisa menjadi solusi minimnya produksi kedelai dalam negeri. Kita bisa mengolahnya berbagai produk olahan cabai. Jadi kita alternatifnya bisa disimpan secara segar atau diolah. Nah, ini adalah proses sealing ya, atau memasangkan sealernya. Dan ini adalah sangat sederhana gitu ya. Kembali lagi tidak punya termometer untuk mengukur suhunya, ibu-ibu cukup atau kita cukup sampai dengan si minyaknya itu berasap gitu ya. Siapa yang tidak mengenal tanaman satu ini? Cabai adalah salah satu produk hortikultura yang digunakan hampir di berbagai daerah
sebagai bumbu masak maupun makanan. Sehingga permintaannya selalu tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga cabai dan dapat mempengaruhi perekonomian. Cabai sendiri memiliki banyak manfaat, seperti sebagai sumber utama kapsaisin yang dapat berfungsi sebagai pengurang rasa sakit dan meningkatkan pembakaran lemak. Cabai juga kaya akan vitamin A, B6, C, dan asam folat, sehingga baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Cabai juga mengandung antioksidan yang mendukung sistem imun dan memiliki sifat antivirus, serta dapat menurunkan risiko-risiko penyakit seperti serangan jantung, alergi, infeksi, kelelahan kronis, dan gejala gangguan autoimun. Sayangnya, cabai bukanlah bahan yang mudah untuk disimpan. Cabai adalah produk yang mudah rusak, sehingga umur simpan rendah. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk mencari cara agar dapat memperpanjang umur simpan cabai. Cabai atau produk hortikultura lainnya itu setelah dipanen mereka masih hidup, jadi masih melakukan aktivitas fisiologi seperti respirasi, transpirasi. Proses-proses tersebut itu nanti akan berpengaruh ke perubahan komponen nutrisinya, komponen kimianya. Nah, itu nanti akan berpengaruh juga ke tampilannya, ke visualisasinya, seperti nanti ada pengkerutan gitu. Terus selain itu juga nanti ada kebusukan. Hal-hal tersebut itu mengindikasikan sudah terjadi perubahan atau penurunan mutu, dan itu terjadi cepat. Nah, itulah mengapa cabai itu cepat rusak, umur simpannya rendah. Jadi karena dia kalau secara segar dia masih hidup, masih melakukan aktivitas fisiologi seperti itu. Kita mempertahankan umur simpan cabai dengan melakukan penanganan dalam keadaan segar. Misalnya itu dengan teknik pengemasan, penyimpanan, tapi bisa juga dengan mengolah cabai sehingga kita tidak tergantung dengan musim. Jadi stok cabai ada. Ketika waktu bukan musim panen cabai, kita masih bisa ketemu cabai, masih bisa merasakan pedasnya cabai. Itulah kita bisa mengolahnya berbagai produk olahan cabai. Jadi kita alternatifnya bisa disimpan secara segar atau diolah. Sebelum melakukan proses pengolahan, pastikan mengetahui jenis bahan yang digunakan, serta pilihlah produk yang menggunakan alat yang terjangkau dan sesuai anggaran. Pertama, ketersediaan bahan baku pastinya ya. Yang kedua adalah modal dari si calon produsen pengolah cabai tadi gitu kan. Ketiga, mungkin kita harus lihat juga pasarnya dari produk yang mau kita pilih itu. Pasar saat ini memerlukan cabai dalam bentuk olahan bumbu seperti sambal, atau enggak produk seperti misalnya bubuk cabai atau cabai kering yang bisa diolah lebih lanjut lagi nanti jadi bumbu. Atau mungkin pasar lebih menginginkan produk-produk lain yang baru gitu, misalnya untuk kudapan gitu kan, bisa aja cabai dibikin kayak permen kayak gitu, atau mungkin cookies yang ditambahkan dengan cabai juga kan bisa. Pokoknya produk-produk yang kekinian seperti itu. Terkait dengan modal tadi juga mungkin kemampuan si calon pengolah tadi untuk mengadakan peralatan untuk mengolah cabainya tersebut gitu ya. Tentunya berpengaruh juga nanti ke volume produk yang dia hasilkan gitu kan. Misalnya si calon pengolah ini hanya bisa bermodalkan barang-barang atau alat-alat yang sederhana, misalnya dalam skala rumah tangga. Itu kan kita bisa pilih olahan-olahan yang lebih sederhana, misalnya seperti sambal kayak gitu kan, sambal cabai, terus pasta cabai. Jadi yang memang peralatannya mudah diperoleh di tingkat rumah tangga seperti itu. Dengan berbagai alternatif pengawetan dan pengolahan cabai, ada cara dalam proses pengolahan cabai, yaitu pengemasan kombinasi, penyimpanan pada suhu dingin,
pelapisan, pengeringan, pengolahan, pembekuan, dan pengasaman. Dengan alternatif tersebut, cabai dapat diolah menjadi produk-produk seperti pasta cabai, saus dan sambal, cabai kering, bubuk cabai, minyak cabai, cabai blok, abon cabai, acar cabai, manisan cabai, dan permen cabai. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan bahan olahan lainnya. Dari beberapa produk tersebut, abon cabai dan minyak cabai merupakan olahan yang paling banyak digemari. Dengan peralatan minim dan hanya membutuhkan modal yang relatif sedikit, kedua produk ini dapat dibuat dengan mudah. Abon cabai ini gampang banget sih, semua orang bisa bikin, alatnya juga murah, bahannya murah. Kalau cabai fluktuatif ya, tapi pada waktu murah kita bisa buat, bisa bikin banyak dan bisa kita simpan. Pertama ini cabai itu kita sortir biasanya gitu ya, kita buang tangkainya, kemudian dicuci. Nah setelah dicuci ini kita kukus sebentar, hanya 5-10 menit saja gitu kan, dikukus, di blanching namanya itu. Gunanya buat apa? Supaya warnanya itu masih merah bagus gitu kan, dan juga efeknya itu lebih cepat dikeringkannya. Dibandingkan kalau langsung kita jemur, kalau kita kukus dulu dia lebih cepat. Nah setelah dikukus, kemudian baru kita jemur. Nah menjemur juga kita bisa ditaruh di niru gitu kan, dinampah. Nah setelah kering nanti di open lagi. Kenapa di open gitu ya? Karena di open itu pertama untuk sterilisasi gitu kan, membunuh bakteri-bakterinya yang kalau ada gitu kan. Kemudian juga dia lebih kriuk, sehingga kalau kriuk itu begitu di blender itu mudah menjadi tepung gitu kan. Mesinnya palingan blender apapun ya, merek apapun itu udah bisa gitu ya blendernya itu. Kemudian setelah di blender jadi tepung, kita sangrai. Di sangrai ini fungsinya buat mencampurkan bumbu-bumbunya. Jadi kita tambahkan gula, garam gitu kan. Setelah tercampur, baru kita bisa tambahkan bawang gitu kan. Atau kita tambahkan teri yang sudah digoreng, kita tambahkan rebon misalnya gitu kan. Setelah itu kita kemas. Kita kemas ke dalam botol, kita kasih stiker, kemudian kita seal. Nah ini adalah proses sealing ya, atau memasangkan sealernya, dan ini adalah sangat sederhana gitu kan. Terima kasih kepada BB Pasca Panen yang sudah mengajarkan kita gitu kan. Jadi ini hanya pakai uap air panas, pakai ceret. Nah kita lihat, kemudian diletakkan di depan uap panasnya, maka plastik sering ini langsung menciut gitu ya. Yang paling besar yang perlu dibutuhkan yang pasti sih oven. Ovennya drying oven ya, lalu chopper gitu ya, lalu yang pasti kompornya, lalu pancinya, terus saringan. Oke, kalau teman-teman punya di rumah buat baking paper gitu, saringannya itu biar lebih lebih bersih gitu, itu pakai baking paper. Semua sih sebetulnya alatnya masih alat-alat rumah tangga, jadi tidak perlu alat-alat industri ya Mbak. Terus apalagi yang perluin alat pengukur suhu untuk si minyaknya, karena minyaknya tidak boleh dalam kondisi mendidih. Dan yang pasti sih kemasan tadi ininya. Kalau kemasan kan pilihan teman-teman mau bentuknya apa. Itu aja sih, kurang lebih nggak ada yang spesifik kecuali tadi si oven drying aja, alatnya yang lainnya umum. Bahannya cuma ini aja, cabai sama minyak, iya benar. 1:21 kilo cabai itu berarti dengan 2 liter minyak.
aja sih Mbak yang diperluin. Yang harus dilakukan adalah kita cuci cabenya, lalu kita keringkan atau kita tiriskan. Jangan sampai membawa kandungan air terlalu banyak gitu ya. Jadi harus cepat ditiriskan. Setelah ditiriskan kita lakukan perajangan, atau biasanya kalau ibu-ibu punya chopper tadi bisa gunakan chopper. Jangan blender kalau pakai blender karena takutnya keluar airnya. Lalu kita masukkan ke oven. Ya, kenapa bedanya oven dryer tadi sama oven biasa tadi ya? Si oven biasanya, kalau oven biasa itu penadanya itu kan biasanya tidak ada ruang atau bolongnya gitu. Kalau pakai oven dryer itu ada. Nah, itu kenapa biar airnya turun. Biasanya itu kurang lebih 8 sampai 12 jam pengeringannya. Tapi balik lagi, kalau kita belum punya oven dryer itu, kita bisa gunakan panas matahari. Hanya saja tadi ya, kalau panas matahari harus konsistensi gitu, karena biasanya kalau tidak jadinya busuk gitu ya. Nah, kalau sudah dari oven dryer 8 sampai 12 jam kita keluarkan, lalu kita siapkan tadi minyak tadi kita panaskan, tidak mendidih. Kalau kembali lagi tidak punya termometer untuk mengukur suhunya, ibu-ibu cukup atau kita cukup sampai dengan si minyaknya itu berasap gitu ya. Oke, si minyaknya berasap, si cabai yang tadi sudah kita keringkan, kita masukkan ke minyaknya, kita matikan apinya gitu ya. Lalu selesai, tapi harus kita aduk-aduk dulu gitu ya. Diaduk-aduk lalu kita diamkan 1 kali 24 jam. Jadi ya 2 jam sekali diaduk, 2 jam sekali diaduk gitu. Nggak mesti terus-terusan 24 jam diaduknya, tapi ada proses pengadukan agar tidak mengendap di bawah panas gitu ya kurang lebihnya. Kalau memang itu sudah selesai, kita akan lakukan penyaringan tuh, panen tuh minggu besoknya gitu ya. Disaring itu pun biasanya kalau ibu tadi pakai baking paper untuk penyaringannya itu biasanya juga lama karena netesnya pelan-pelan. Ya, kenapa kita pakai baking paper? Tadi balik lagi saya ingatkan bahwa biar beningnya sempurna gitu ya, maksudnya tidak ada sisa-sisa dari cabenya ya. Lalu setelah itu besoknya lagi, biasanya baru besoknya tuh prosesnya selesai, besoknya baru setelah diambil baru bisa dipanen dan dimasukkan ke dalam kemasan yang kita pilih. Pengolahan cabai terbukti telah memperpanjang umur simpan cabai, serta menghasilkan keuntungan, baik dari segi konsumsi maupun ekonomi.